melatih atau melakukan blok dari samsak yang berayun ke daerah pertahanan kita, ini perlu diperhatikan karena samsak yang datang ke posisi kita, dia mengandung tenaga. Ketika kita gunakan tapak tangan yang melaju ke posisi daerah pertahanan kita, akan sangat berbahaya. Maka untuk itu diperlukan suatu teori agar kita tidak terhindar dari hal-hal yang tidak kita izinkan. Nah, salah satu caranya adalah melakukan tangkisan atau blok menggunakan tangan. Di batang tangan kita gunakan, selanjutnya baru mengeksekusi gerakan ataupun pukulan selanjutnya yang kita akan lontarkan. Nah, kali ini saya berbagi pengalaman, yaitu beberapa blok atau cara menggunakan blokan dengan menggunakan tangkisan tangan. Kalau peragaan ini saya gunakan tangkis tangan kiri, namun selanjutnya dilakukan gerakan pukulan menggunakan tangan kanan, akan tetapi dibantu oleh getaran tangan atau gerakan daripada bahu, pinggang, pinggul. Itu dilakukan bersama-sama. Nah, sehingga setelah melakukan blokan ketika itu juga atau secara refleks habis blok, lakukan gerakan langsung menuju ke badan samsak. Nah, kalau hal ini teman-teman dapat lakukan, artinya kita bisa lakukan dengan cepat ataupun refleks. Ya, kelihatannya kita menggunakan medan samsak sebagai partner olahraga. Aneka cara atau banyak teori yang dapat kita lakukan saat menggunakan medan samsak sebagai partnernya akan lebih menyenangkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya sering katakan pada video-video penggunaan medan samsak, supaya tidak mengalami kejenuhan kalau melakukan satu gerakan hanya dengan beberapa cara. Nah, selanjutnya kali ini adalah blok menggunakan yaitu tumit kaki. Nah, perhatikan gerakan yang saya lakukan di saat samsak datang ke daerah pertahanan kita. Tumit kita angkat lutut setengah, artinya di atas pusar. Selanjutnya dengan menggunakan lentingan lutut, gerakan ke arah depan menggunakan tumit kaki, dan terakhir eksekusinya adalah menggunakan getaran atau gerakan kebersamaan antara bahu, pinggang, pinggul bersama-sama kita mainkan maju ke depan. Dan setelah kita dapatkan teorinya, saya pikir ini akan menjadi suatu gerakan yang asik atau paling tidak dalam penggunaan medan samsak, hanya dengan melakukan pukulan beruntun seperti ini, seperti yang saya peragakan tersebut. Pukulan baik dengan kiri awalnya, nah selanjutnya disusul kanan. Begitu juga akhirnya kita lakukan gerakan dengan tenangan pakai tumit kiri dan kanan. Selanjutnya kembali, ini beberapa cara lagi blok yang kita lakukan menggunakan lutut kaki. Nah, kalaupun kita angkat dengan lutut kaki kiri, nah, selanjutnya bisa ditambahkan dengan gerakan penggunaan tumit. Nah, setelah terasa bahwasanya gerakan lajunya samsak ke daerah kita telah berhenti dalam posisi seperti sejajar, dan sebegitunya secepat itu kita lakukan gerakan menuju ke depan. Dan kembali blokan yang baru, yaitu menggunakan gerakan bersama-sama melakukan pukulan dengan tangan kanan dan kiri, namun posisi kepalan tangan kanan dan kiri dia berada pada sejajar. Selanjutnya teknik untuk menggetarkan ke badan samsak ini dilakukan begitu samsak melaju ke darah kita. Nah, secara feeling ataupun insting kita diberitakan oleh pikiran secepat itu. Nah, dengan gerakan refleks kita melakukan gerakan ke depan, yang tentunya kembali apa yang saya narasikan di depan dengan bantuan dari getaran baik itu dari pinggang, pinggul, dan juga bahu. Kebersamaan dari gerakan bahu, getaran tangan, kiri kanan, tumit juga. Ini akan menjadi satu kesatuan gerak yang asik kita gunakan saat melakukan pelatihan. Yang lain sekarang kembali adalah menggunakan getaran, yaitu teknik menggetarkan tangan, dan selanjutnya gunakan
istilah saya adalah pada punggung tangan, yaitu di antara tapak tangan kita balikkan dan kita gunakan punggung tangan. Tentunya ini juga dibantu oleh gerakan daripada pinggang, pinggul, bahu, dan bersama-sama melakukan eksekusi gerakan ke arah depan. Lakukanlah secara perlahan-lahan kalau kita belum pernah mempraktekkan menggunakan gerakan seperti ini, dan selanjutnya ketika teori ataupun yang tadi kita sudah dapatkan secara atau enak kita bawakan, selanjutnya boleh ditambahkan dengan tenaga yang lebih. Dengan banyaknya kita mendapatkan teori ketika menggunakan benda samsak sebagai partnernya, sehingga akhirnya dalam melakukan olahraga menggunakan benda samsak, kembali saya review kembali, ini sangat perlu diperhatikan teknik untuk memukul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pergelangan tangan cedera, termasuk juga gerakan ataupun getaran yang ditimbulkan dari samsak yang berayun ke darah kita di saat melakukan pukul itu cukup lumayan. Jadi, maka dari itu diperlukan satu teknik atau tata cara agar benar-benar kita sip di saat melakukan olahraga menggunakan medan samsak yang berayun. Nah, beberapa teknik cara memukul baik menggunakan posisi tangan 1, 2, 3, dan 4. Pada channel atau video-video saya telah banyak saya berbagi pengalaman pada teman-teman, semoga ada manfaatnya. Karena memang sangat berbeda ketika melakukan olahraga menggunakan medan samsak yang berayun dengan samsak yang berposisi diam. Kembali saya review dari gerak-gerakan awal dari pembukaan video ini, menggunakan getaran saat melakukan blokan kepada samsak yang datang ke darah kita. Kebersamaan pinggang, pinggul, dan gerakan-gerakan lainnya yang mengacu ke daerah badan samsak ini benar-benar perlu diperhatikan. Kesinkronisasian atau kebersamaan gerak tersebut benar-benar menjadi suatu kesatuan yang sangat kita perlukan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa.